Prabowo Gibran nanti 14 Februari 2024 menjadi pemenang 50% lebih. Belum selesai pun udah sujud syukur kan terjadi waktu itu. Ya. Mendeklar kemenangan. Pak Ahok itu. Tetapi ternyata pas aktual pemilihan beliau 57%. Ini sekarang beberapa survei diunggulkan loh nomor 2. Ya, memang kalau kita bicara soal survei ya, Ya. elektabilitas 02 ini saat ini sangat luar biasa, dominasi. Tadi disampaikan oleh Mas Robi, surveinya sombong ya. Yang penting jangan iri ya Mas Agus ya. Jadi indikator politik ya, punya Burhanuddin Muhtadi itu memang menyampaikan 46%. 46 ya. Ya, 0,7 kalau tidak salah Ya. unggul. Lalu kemudian nomor 1 dan disusul nomor 3. Seperti itu. Itu survei dilakukan pasca debat Cawapres. Ya, pasca debat Cawapres. Tanggal 23-24 ya, 2 hari dilaksanakan survei itu. Kemudian kalau CSS itu sebelum debat Cawapres di kisaran awal Desember dilaksanakan itu. Dan memang beberapa juga lembaga-lembaga survei yang lainnya memang selalu menyebutkan unggul ya Prabowo Gibran ini. Bahkan ada survei yang menyebutkan itu unggulnya itu sudah di atas 50%. Jadi memang keyakinan kami 02 ini, apalagi insya Allah ada efek debat Cawapres kemarin itu, khususnya kepada pemilih milenial, Ya. pemilih pemula, mudah-mudahan itu signifikan. Masih yakin satu putaran nanti menang? Insya Allah kami dari 02 sampai saat ini dengan segala ikhtiar, kita tentu ya survei dan masukkan berbagai fenomena masyarakat itu kita evaluasi, kondisi-kondisi itu kita terus bekerja dan kita yakin dengan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja keras kita lakukan, maka Prabowo Gibran nanti 14 Februari 2024 menjadi pemenang 50% lebih. 50% Pak Saproni. Gimana Iya. Pak? Gimana Pak? Pede banget itu Pak. Iya nggak apa-apa. Yang namanya kompetitor yang 3 paslon ini Ya. pasti semua menghendaki pemenangnya. Persoalan nanti realitanya seperti apa kita tunggu di 14 Februari. Berkaitan dengan survei, lembaga-lembaga survei kan begitu banyak bermunculan. Saya sampaikan kalau lembaga survei itu yang independen, ayo mana tunjukkan ke kami, siapa yang independen. Nah kalau yang independen aja sekarang kita sulit untuk kita cari, bagaimana kita percaya sama lembaga survei. Nah tapi kita nggak masalah, karena apa? Survei itu kan nggak ada yang gratisan. Ya. Survei butuh biaya, sekelas sekali Kompas pun pasti butuh biaya. Nah artinya apa di sini? Boleh masing-masing paslon berkolaborasi dengan lembaga survei untuk mengetahui sejauh mana potensi ataupun kemungkinan di paslon masing-masing. Nah kalau memang itu mau jujur saja hasil survei langsung dipublish, boleh jadi hasilnya akan beda. Tapi kan selaku pemangku kepentingan kita lihat dulu mana hasilnya nih. Kalau kira-kira kalah kan nggak mungkin kita angkat. Tapi tergantung nanti tujuan dari pesanan tersebut. Nah, kami sangat nggak begitu terganggu dengan survei-survei yang bermunculan. Bahkan ada yang tertinggi menyampaikan lebih dari 50 yang salah mas. Silakan saja, nggak masalah. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di sini ya, ini yang punya ketiga. Kami juga punya basis Litbang sendiri, punya data sendiri yang kita survei dengan biaya sendiri. Tapi maaf itu tidak kita publish. Dengan kita ada yang mengatakan kita di posisi nomor 2, kadang di posisi nomor 3, nggak masalah. Bagi kami ditaruh di nomor 3, itu tandanya Pak, kita harus bersemangat lagi untuk mengenjot supaya kita dapat memperoleh
simpatik ataupun suara dari para pemilih. Itu yang harus kita ukur di sana. Tapi kalau kita selalu di atas, hati-hati juga kan, kadang terlena di sana. Nah, maka dari itu pengalaman-pengalaman dari 2014, 2019 kan sudah teruji itu. Begitu mau Pilpres, wah lembaga survei bermunculan. Begitu sudah hari H, wah yang namanya itu hitung cepat bermunculan. Bahkan belum selesai pun udah sujud syukur kan terjadi waktu itu. Ya. Mendeklar kemenangan. Mas Pur, gimana Mas Pur? Ya, elektabilitas ya. Ya, Saya mau bicara elektabilitas. Dari sudut pandang ilmiah, yang namanya survei itu kan ada aturannya Pak ya. Sepanjang aturan itu diikuti, tentu hasilnya juga kita yakini betul. Saya pernah bertanya kepada dosen saya, ada Profesor Dwi dari Bandung itu, saya tanya bagaimana mengukur 204 juta diwakil oleh 1.200 orang, hasilnya seperti yang ia inginkan. Tetapi menggunakan ilmu sebenarnya ilmiah juga jawabannya Pak. Tetapi dalam konteks politik Pak, dalam konteks politik itu meskipun dilaksanakan secara ilmiah, tapi kalau penyelenggaranya itu punya maksud dan tujuan tertentu, ya tidak bisa juga dipegang hasilnya. Contoh begini, lembaga survei dia menggunakan survei yang sesuai dengan aturan, tetapi karena dia konsultan politik, ya bisa juga dibelokkan Pak. Pak Anies itu punya pengalaman, ini kita santai saja soal hasil hasil survei yang menempatkan kadang Pak Anies di urutan ketiga, kadang di urutan kedua. Pengalaman di Jakarta, Pak Anies itu di urutan ketiga terus Pak. Ya. Di urutan ketiga, bisa searching di tahun 2017 waktu Pilgub itu Pak Anies enggak akan dapat itu Pak. Di urutan ketiga terus melawan Pak Ahok itu. Tetapi ternyata pas aktual pemilihan beliau 57%, Pak Ahok Jarot 53% Pak, jauh Pak. 43% maksud saya. Itu jauh. Jadi surveinya benar Pak, yang melakukan benar Pak. Tapi karena merangkap sebagai konsultan Pak, saya tidak menganggap tidak benar, tetapi hasilnya bisa dibelokkan. Dan itu sekarang gini Pak, Amin itu kalau turun ke lapangan Pak, turun ke Makassar, Malang, Sidoarjo Pak, ratusan ribu Pak. Sementara kalau 1.200 itu Pak dibagi seluruh kota, kabupaten kota di seluruh Indonesia, berarti kalau di prorate, dipukul rata, jadi satu kabupaten kota itu cuma 2 orang yang ditanya Pak kan? Ya. Satu kabupaten itu 2 orang saja. Itu tingkat keterwakilannya bagaimana? Sekarang ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, tetapi secara pembelokan itu kalau di politik itu Pak, mungkin 99,9% itu ada pembelokan hasil. Tapi kalau hasil surveinya Amin yang tinggi, mesti ngomongnya berbeda juga Mas, kayak gini Mas. Mungkin begitu ya? Ya. Enggak juga lah, enggak juga. Tapi untuk khusus Anies yang di Jakarta itu kan pengalaman Pak ya. Kita ini di urutan yang terakhir enggak masalah. Yang penting nanti pas hari hanya menang.